Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Rabu 3 Juli 2024, Kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Perikopnya maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali ini, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Ya, ini lanjutan dari perjalanan Nabi Elisa yang dalam perikop ini dalam situasi kelaparan atau kesulitan makanan, ya, sehingga di bagian ini diambillah, ya, kita tidak terlalu mengenal tumbuhan yang dikumpulkan, tapi dia bilang sayur-sayuran dan sulur-suluran liar, labu liar dan sebagainya yang dikumpulkan. Mungkin itu bukan sesuatu yang lazim barangkali, oleh karena ini situasi kelaparan. Sesuatu yang bisa dimakan sudah tidak berhasil, sehingga ini terjadi kelaparan, dan yang tinggal pastilah bukan sesuatu yang layak untuk dimakan, dan itulah yang dikumpulkan, dimasak, dan akhirnya bukan memberikan perut kenyang, tapi justru sesuatu yang tidak baik bagi tubuh orang itu, dan mungkin akan terjadi kematian dari apa yang mereka makan. Dan sehingga dalam perikop ini bagaimana Elisa menyampaikan untuk mengambil tepung, juga tidak dijelaskan tepung apa, tapi saya kira ini bukan bicara soal tepung, tapi dengan tepung itu adalah alat media untuk menunjukkan kuasa Tuhan, kuasa Tuhan untuk mentahirkan makanan itu, ya, untuk mentahirkan makanan itu. Nah, apa yang menjadi renungan bagi kita, ya tentu apa yang dihadapi oleh bangsa ini, ya, di Gilgal adalah suatu kondisi yang sulit. Nah, tentu pada saat ini pun, ya, pastilah kesulitan-kesulitan itu juga ada, baik itu secara global, ya. Kalau secara global saat ini Sumatera Utara dikatakan
darurat narkoba. Artinya bahwa sudah hampir semua gitu penduduk terpapar dengan narkoba. Apakah dia itu sebagai bandar, pengedar, maupun pemakai. Itu juga jadi permasalahan yang besar sebetulnya bagi kita Sumatera Utara. Oleh karena siapapun kita punya resiko. Ya, punya resiko, dan bisa jadi generasi akan datang, mungkin 3-4 tahun akan datang, menjadi kolaps. Kolaps itu artinya tidak ada lagi orang yang bisa produktif. Nah, kalau kita lihat ke Simalingkar B, itu cukup banyak orang meninggal pada usia produktif. Nah, kalau yang lama itu biasanya karena kecelakaan lalu lintas. Tapi beberapa tahun terakhir itu karena narkoba. Nah, itu karena narkoba. Dan bukan tidak mungkin 5-10 tahun akan datang tidak ada lagi generasi yang produktif, dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, mungkin banyak lagi persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi gitu ya. Sifat pribadi itu mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan satu penyakit yang mengancam. Mungkin kanker yang mungkin dalam stadium terakhir, stadium terminal, yang mungkin menunggu hari. Mungkin ada yang sedang dalam kondisi tidak berdaya, mungkin stroke, mungkin dalam kondisi ekonomi yang morat-marit, mungkin masalah anak, mungkin masalah suami, masalah istri, mungkin dengan jiran tetangga, mungkin dengan teman bisnis dan lain sebagainya. Semua itu adalah masalah yang besar, yang mungkin tidak berbeda dengan apa yang dialami oleh orang Gilgal ini. Satu kelaparan, tidak ada lagi yang bisa dimakan, dan mungkin menunggu hari untuk menghadap kepada Tuhan. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa untuk mengambil sesuatu yang bisa dimakan, walaupun itu bukan sesuatu yang patut untuk dimakan. Dan mereka, ya, dengan pertolongan Nabi Elisa, mereka boleh menikmati makanan itu. Dan mungkin hari ini pun kita bisa dalam kondisi yang sulit. Ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, tapi dengan pertolongan Tuhan mungkin akan memberikan suatu keberhasilan. Mungkin saat ini kita berada dalam kondisi terminal, tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan. Mungkin dengan melakukan pujian, dengan mengangkat doa, dengan menyampaikan hati yang hancur, pengampunan dosa. Mungkin itu bisa terjadi, menggugah hati Tuhan, sebagaimana Raja Hizkia yang ketika dia menderita sakit penyakit yang sulit untuk disembuhkan, dan Tuhan katakan sebentar lagi dia mati, sampaikanlah apa yang kau inginkan. Dan waktu itu Raja Hizkia berdebat gitu, ataupun menyampaikan isi hatinya, bahwa apa yang dilakukan selama ini sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan tolonglah dengarkan. Dan Tuhan seketika itu juga memberikan satu keputusan yang tidak pernah dipikirkan, memberikan kesempatan hidup 15 tahun ke depan. Bukankah Tuhan itu Tuhan yang bisa diajak untuk berkompromi? Ya, mungkin saat ini kita sering merasakan bahwa Tuhan itu jauh, tapi percaya Tuhan selalu ingin mendekatkan diri kepada kita. Tuhan senantiasa menunggu untuk memberikan berkat setiap pagi kepada kita. Persoalannya, apakah kita siap untuk menerima berkat?
Apakah kita siap mengundang Tuhan di dalam hati kita untuk bekerja memimpin kita hidup benar dan menerima berkat sukacita? Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon di tepi sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak akan pernah layu, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Amin.